Rencana pemerintah untuk memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% pada Juni dan juga Juli 2025 resmi dibatalkan. Namun pemerintah disebut masih akan melakukan sejumlah bentuk bantuan lain yang disebut bisa menaikkan daya beli masyarakat. Benarkah demikian? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, tenaga ahli kantor komunikasi kepresidenan Fitra Faisal. Assalamualaikum, selamat malam Mas Fitra. Waalaikumsalam Mas Bram. Baik, Mas Fitra, kita tadi sudah dengar karena menurut Presiden Prabowo Subianto anggarannya belum ada untuk Juni dan juga Juli. Jadi artinya kalau memang perencanaannya kami publik menganggap ini belum matang, mengapa kemudian sempat diumumkan oleh Pak Menko beberapa waktu yang lalu? Iya Mas Bram, jadi apa yang disampaikan Pak Menko itu adalah bagian dari exercise ya, bagaimana paket stimulus itu akan diluncurkan dan bagaimana saja bentuknya dan di sektor apa saja. Nah, dalam konteks exercise tersebut, maka kita melihatnya sebenarnya ini bukan hal yang dibatalkan, tetapi memang belum dimasukkan. Jadi dua hal yang menurut saya sih agak berbeda ya, karena memang dalam konteks itu akhirnya ketika dilihat dari sisi penyusunan anggaran dan dari sisi periodisasi APBN, ini belum dimunculkan di periode Juni dan Juli. Mhm. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada potensi untuk penambahan anggaran, stimulus, dan juga dalam bentuk lainnya itu di semester 2. Oke. Nah, kalau kita lihat juga ya sebagai Mas Bram ya, evaluasi di kuartal pertama di mana kita melakukan juga diskon tarif listrik ya di Januari dan Februari itu sebenarnya cukup signifikan untuk mengurangi beban pengeluaran dari middle class. Tetapi pelajarannya juga kalau kita melihat dari sisi beban pengeluaran middle class itu yang dikurangi, tapi itu tidak segera bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena sifatnya bukan disposable income atau bukan dalam konteks yang uang yang diterima terus kemudian bisa langsung dibelanjakan. Oke, Karena baik. kalau kita melihat ya, Mas Bram ya, di kuartal kedua tahun ini, tujuan pemerintah adalah ingin segera untuk membangkitkan ekonomi kembali ke level 5%. Jadi disposable income dalam konteks itu, bantuan subsidi upah yang ditambah dari sebelumnya 150.000 rencana awalnya menjadi kemudian 300.000 karena tadi tarif diskon listriknya itu dialihkan untuk BSU, itu memiliki dampak empiris pengganda ekonomi yang jauh lebih tinggi ya Oke. ketimbang diskon tarif listrik tadi. Oke, Mas Fitra, sebelum nanti saya ke BSU, saya juga ingin mendalami sebetulnya 300.000 dan BSU itu. Tapi yang kemudian saya ingin tanyakan terlebih dahulu di awal ini adalah mengapa kemudian itu sudah diumumkan ada waktunya yaitu Juni dan juga Juli. Apakah kemudian hitungan di atas kertas oleh Pak Menko atau Kemenko Perekonomian saat itu memang sudah siap namun menurut Presiden tidak tepat atau memang ini masih gambaran kasar sebetulnya tapi terlalu cepat disampaikan? Iya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang disampaikan Pak Erlangga adalah sebenarnya ada disclaimer-nya, Mhm. bahwa ini yang akan diajukan dan akan didiskusikan, dan juga tentunya kita melihat bagaimana dampak ekonominya, dan juga dari sisi periodisasi anggaran. Nah, ketika semua itu sudah didiskusikan, maka kemudian keluarlah paket stimulus 5 yang sudah diumumkan ini. Hmm. Nah, kenapa itu tidak masuk? Artinya bukan dibatalkan, tetapi memang tidak masuk, begitu ya, Oke. Mas Bram. Itu bagian dari exercise. Dan selama ini Pak Erlangga juga selalu mengumumkan bahwa ini adalah paket yang nanti kita akan diskusikan. Dan ternyata dari hasil diskusinya ini belum bisa untuk dimasukkan di periodisasi Juni dan Juli karena memang dari sisi anggaran, periodisasinya dan seterusnya itu memang harus mundurkan terlebih dahulu. Sementara itu, kalau kita lihat juga kenapa di BSU sebagaimana yang tadi saya sampaikan, efek yang terhadap disposable income yang bisa mengangkat segera ekonomi di kuartal kedua, tetapi dalam konteks ini juga dari sisi data, yang mana data dari BPJS TK ini sudah relatif clean ya. Oke. Sehingga bisa segera di disburse dan kemudian bisa meminimalisir exclusion dan inclusion error gitu ya Mhm. sehingga hal ini bisa lebih efisien dan bisa berdampak ekonomi secara langsung di kuartal kedua, Oke. Mas Bram. Mas Fitra, tapi itu yang kemudian juga menjadi catatan dan kritik dari banyak analis mengatakan kalau memang berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, apakah kemudian itu hanya menyasar sektor formal? Bagaimana dengan informal, outsourcing yang kemudian dianggap nanti akan bisa terlupakan begitu, Mas Fitra? Jadi kalau kita melihat paket stimulusnya secara lengkap, itu sebenarnya sudah di whole coverage ya dari Mhm. sektor formal dan juga sektor informal.
Mas Bram. Dan tentunya kita juga harus paham bahwa ini adalah add-on ya dari rencana-rencana pengeluaran pemerintah di kuartal kedua dan juga di semester kedua tahun ini. Nah, jadi sebagai contoh ya, kalau kita lihat bantuan subsidi upah memang di sektor formal. Tetapi kalau kita lihat lagi, ada diskon energi, diskon tarif listrik yang tadi memang diumumkan tapi kemudian belum dilaksanakan karena dimundurkan, tapi juga ada yang lain, yaitu diskon transportasi. Nah, secara empiris, kalau kita bicara diskon transportasi, memiliki keterkaitan forward dan backward linkage, ya, keterkaitan ke belakang dan juga ke depan, artinya memiliki dampak pengganda ekonomi yang cukup signifikan, yang bisa menggesa pertumbuhan ekonomi. Dan kalau kita lihat interlinkage-nya antara sektor, itu tidak hanya di sektor formal, tetapi juga sektor informal. Oke. Sebagai contoh, ketika ada sektor transportasi yang diberikan diskon, maka itu akan bisa memantik pola spending ya di sektor pariwisata, bisa kemudian menumbuh suburkan juga UMKM, yang mana kebanyakan dari UMKM berada di sektor informal. Sehingga ini bisa di whole coverage ya, dan tentunya tidak hanya orang yang miskin yang mendapat bantuan, karena kalau kita bicara bansos, bantuan sosial itu 18,3 juta penerima manfaat ya dengan 11,7 triliun, 11,9 triliun itu memang mereka yang selama ini dapat bantuan ya, ada Oke. penebalan subsidi bansos. Tapi di sisi yang lain, bagaimana middle class itu juga bisa mendapatkan bantuan tadi Oke. selain subsidi upah yang memang fokusnya ke middle class, tapi juga kemudian bantuan transportasi yang juga akan menumbuh suburkan peluang ekonomi yang juga pada akhirnya juga berdampak kepada middle class tadi, Oke, Mas Fitra. Mas Bram. Kalau begitu, ini yang kemudian saya juga tertarik ketika Anda mengatakan dalam konteks misalkan pariwisata, menumbuhkan UMKM, ada Hmm. paling tidak dari 5 poin, 2 poin yang saya garis bawahi, diskon transportasi, ini kemudian ada juga potongan tarif tol begitu. Apakah ini kemudian tidak segmented yang juga rasanya ini berbeda jauh dengan BSU untuk para pekerja dengan gaji atau penghasilan di bawah 3,5 juta begitu, Mas Fitra? Betul, ada yang sifatnya disposable income, Mhm. langsung dibelanjakan dan segera ada dampaknya, tadi BSU ya, terus kemudian ada bansos, ada uangnya. Tapi di sisi yang lain ada yang sifatnya menciptakan peluang ekonomi. Nah, ketika ini memang betul kalau kita lihat bagaimana tol, kemudian di penerbangan, eh, di laut juga ada diskonnya juga. Ini memang segmented. Tetapi kalau kita bicara ya dalam konteks spending, top 20% of income, ya kalau kita melihat top 20% income atau pengeluaran ya masyarakat ya berdasarkan klasifikasi pengeluaran, itu yang menguasai 45% sampai 50% konsumsi. Sehingga ketika mereka itu melakukan spending ya yang segmented version ini, itu bisa menimbulkan aktivitas atau geliat ekonomi yang juga signifikan. Sehingga pada akhirnya menciptakan peluang-peluang ekonomi. Mhm. Dan itulah yang kemudian kita bisa lihat ya dampaknya terhadap middle class memang tidak secara langsung, tapi secara tidak langsung dengan penciptaan peluang ekonomi tadi, Mas Bram. Oke, oke. Nah, saya ingin fokus pada BSU-nya kali ini, Mas Fitra. Jadi artinya BSU yang kemudian kenaikannya kurang lebih 300.000, kalau saya tidak salah, itu juga dianggap terlalu kecil dengan harga kebutuhan pokok yang juga terus meningkat pasca Lebaran. Apa yang bisa PCO dan pemerintah eh, tanggapi terkait dengan kekhawatiran itu, Mas Fitra? Ya, jadi kalau secara proporsional, Mas Angga ya, kita melihat yang didapat subsidi itu adalah yang 3,5 juta ke bawah ya gajinya. Nah, itu dapat 2 bulan berturut-turut 300.000 per bulan. Jadi all in all 600.000. Kalau kita bandingkan secara proporsional dengan income-nya, itu artinya 10% dari tingkat income-nya. Yang mana dari sisi itu sebenarnya ya lumayan tinggi, ya 10%. Dan tentunya kalau kita lihat ya, kan ini add-on sifatnya. Ini adalah sifatnya penebalan keyakinan konsumen untuk spending dan juga bantalan bagi masyarakat yang terbawah untuk bisa tetap berdaya. Nah, tapi ada juga yang lain kan. Bagaimana kita melihat ya misalnya makan bergizi gratis. Itu sudah dianggarkan 171 triliun rupiah, Mas Angga ya. Dan targetnya ada 88 juta penerima manfaat dan mudah-mudahan bisa lebih lagi kalau misalnya ada anggaran yang bisa ditambahkan lagi. Sebagai contoh, satu keluarga atau rata-rata keluarga Indonesia itu jumlahnya 4,71, Mas Bram. Jadi anggaplah satu keluarga itu punya 2 atau 3 anak ya dengan angka Oke. tersebut.
Kalau 2 anak, berarti dalam 2 anak itu, satu anak dapat 15.000 makan siang, 2 anak berarti 30.000 dikali 20, 600.000. Baik. Itu tambahan yang lain. Dan kalau kita lihat, middle class itu pengeluaran paling banyak, 41,7% adalah untuk kelompok makanan. Sehingga itu juga bisa kita jadikan sebagai bagian dari memperingan ya, beban dari middle class, selain Oke, juga menciptakan peluang-peluang ekonomi baru melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. oke. Gitu Mas Bro. Oke, baik. Terakhir kalau begitu Mas Fitra, jadi artinya kalau Anda mengatakan masih dalam pembahasan terutama untuk diskon tarif listrik 50% akan ada di semester kedua, kapan kira-kira publik bisa membayangkan itu terjadi? Setelah Juli, di Agustus kah kemudian? Ya, tentunya tergantung exercise, Hmm, simulasi, kajian dampak, dan juga diskusi antara kementerian. oke. Apakah ini sesuai dengan priorisasi? Apakah efisien? Kita juga evaluasi kemarin ketika ada diskon 2 bulan berturut-turut Januari dan Februari, tetapi dampak ekonominya kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan konsumsi pada kuartal 1 cuma 4,89%. Artinya kalau kita ingin menggesa pertumbuhan ekonomi, memang harapannya adalah ke aktivitas yang sifatnya disposable, yang bisa dibelanjakan dengan segera. Nah, maka kemungkinan besar ya, secara di jangka pendek setidak-tidaknya ya, kita bisa melihat bahwa akan ada bantuan-bantuan berikutnya kalau tergantung evaluasi di kuartal kedua ini. Kalau kuartal kedua sampai kuartal ketiganya ini evaluasinya ternyata sesuai dengan ekspektasi, maka program ini akan dilanjutkan dan mungkin akan ditambah lagi gitu. Oke. Dan tentunya tidak menutup kemungkinan diskon tarif listrik itu berdasarkan exercise, kajian dan diskusi itu juga akan dilakukan juga. Tapi tentunya semua subject to diskusi lintas sektor, lintas kementerian dan kajian dampaknya. Baik. Mas Bram. Oke, jadi artinya masih akan ada kajian lebih lanjut dan juga melihat bagaimana kondisi di masyarakat. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari Mas Fitra Faisal, tenaga ahli kantor komunikasi kepresidenan telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Fitra. Selamat malam Mas Bram.